Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan. Banyak apa sedikit, Bu? Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Bisa dihitung nggak? Nggak bisa dihitung. Cuma berapa menit aja kita nggak bisa hitung. Apalagi dari semenjak kita tidur, kita bangun, ya Allah, betapa banyak nikmat. Ada nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang. Ini bukan karena kita, ya habis Ustaz nggak ada kerjaan, Ustaz sore-sore Ustaz ngapain lagi kalau nggak ngaji katanya. Enggak. Tapi Allah yang gerakkan hati kita buat hadir di sini. Belajar sama-sama, sama teman-teman yang soleha insya Allah. Yang kalian ingin gandengan tangan sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak? Mau. Kenal nggak nih sama sebelahnya? Benar. Diuji ya, tes ya. Hah? Kalau nggak kenal mesti kenal nih. Ini udah ngaji 10 tahun, udah berapa tahun di sini ngaji? Ada 10 tahun nggak? Hah? Belum. Nanti yang pojok sana kenal nggak sama yang di depan? Bener ya? Siapa namanya? Anak kasih hadiah nih. Siapa namanya yang di pojok, ibu di pojok? Oh bener. Satu mana? Bener Bu Eka ya? Oh Masya Allah, ini hadiah buat ibu ya. Bener loh. Alhamdulillah. Masya Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, yang dengan bimbingan beliau SAW sehingga kita bisa menapaki jalan-jalan kehidupan yang penuh dengan tuntunan. Kalau kita bandingkan sama orang-orang di masa jahiliyah, Bu, ya Allah, begitu tersesatnya. Ibu tahu, orang zaman jahiliyah, kalau suaminya meninggal, istrinya disuruh nunggu masa idah di tenda depan rumahnya. Gak boleh mandi, gak boleh dekil sedikit-dekilnya perempuan. Tapi ketika Allah takdirkan, Allah berikan syariat Islam, wanita yang suaminya meninggal, masa idahnya di mana? Di rumah. Tapi ada gak yang masih tetap pergi kerja? Ada. Kalau memang darurat, qadarullah, karena dia kalau nggak keluar rumah nggak makan misalnya. Makanya penting dengan ilmu. Dengan ilmu kita belajar tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, pada kesempatan kali ini, Anda senang bisa hadir di sini, ketemu sama teman-teman semua. Semoga Allah jaga kalian dalam kebaikan. Apalagi Masya Allah ini tempatnya luar biasa. Udaranya mendukung, jangan ada yang merem ya. Yang senderan terutama nih. Gak boleh merem. Kalau merem tolong dicolekin ya, biar bangun. Nah, kita membahas apa judulnya? Waspadai penghapus amal. Bu, kita hidup di zaman, jujur, amal soleh itu makin mudah dikerjakan. Mau kasih tahu ada perempuan gak nutup aurat, kita tinggal search, cari di Google. Dalilnya muncul gak? Muncul. Mau dikirim link ustadznya sekalian ngebahas ada. Iya kan? Nggak perlu kayak zaman dulu. Buka kitab-kitab tebel-tebel segini, Bu. Mana dalilnya nggak ketemu-ketemu. Mau sedekah. Udah ada QR code ya kan? Tinggal scan, cepret. Transfer, selesai. Mau umroh. Zaman dulu
Naik kapal laut berapa lama tuh kalau mau umroh? 3 bulan, Bu. Sekarang 9 jam udah sampai. Kira-kira kalau disuruh naik kapal 3 bulan kuat nggak? Enggak. Itu laundry berapa kali, Ustaz? 3 bulan. Sekarang beramal soleh jauh lebih mudah. Beda sama kakek nenek kita tuh ya kan, yang mau pergi haji dada-dada bener itu. Nanti kalau kakek sama nenek udah nggak hidup ya, mungkin di kapal apa di mana. Tapi di zaman ini pula amal itu makin mudah hilang, makin mudah terhapuskan tanpa kita sadari. Seorang muslimah bisa saja dia menangis saat sendirian di kamarnya ketika dia sholat tahajud. Tapi pada saat yang sama, tanpa dia sadari, dia melakukan dosa juga di saat kesendiriannya. Kelar sholat, buka mukena. Lihat ke rumah tetangganya. Di saat gelapnya malam, aku sholat tahajud sendiri. Di saat semua manusia lagi tidur, aku tahajud. Alhamdulillah, 11 rakaat. Share di Instagram. Tuh. Gawat ini ya kan? Mana yang lain? Mana imanmu kawan-kawan? Subhanallah. Hilang itu. Karena dia merasa bangga dengan amalannya. Ya kan? Ada juga yang pas lagi sholat pakai mukena. Selesai sholat dilepas mukenanya. Pergi nggak tutup aurat. Subhanallah. Dan ketika dia memperlihatkan auratnya di depan yang bukan mahramnya, dosa. Dan ini dosa yang terus mengalir. Atau dia post di sosial medianya. Atau ketika umroh, gimana kalau lagi umroh? Lebih banyak selfie-nya daripada berdoanya. Bahkan, udah pas belum Ka'bahnya nih? Coba fotoin dong, fotoin. Minta difotoin. Backgroundnya Ka'bah. Kita berdoa disuruh ngadep ke mana? Ke kiblat kan, ke Ka'bah kan, bukannya ngebelakangin. Dan ini bahaya. Akhirnya dia berdoa karena dia mengharapkan ridho manusia. Dia ingin dilihat sama semua orang. Aku nih lagi di Masjidil Haram. Rugi nggak? Rugi. Untuk pergi umroh perlu bekal apa? Uang, tenaga, ya kan? Waktu juga, habis semua. Hanya untuk amalan yang dia sia-siakan. Yang tanpa dia sadari, pahalanya nggak ada. Karena apa? Karena dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia niatkan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Enggak, Ustaz, ini biar mengajak orang-orang pergi umroh. Boleh nggak niat gitu? Boleh. Tapi ingat, niat bisa berubah nggak? Bisa. Awalnya, ini biar orang-orang pada ikut umroh, Ustaz. Boleh. Di tengah-tengah ada yang nge-love, ada yang nge-like. Komen lagi. Oh, lagi umroh ya, balas. Alhamdulillah, iya. Lumayan umroh yang ke-371. Dihitung sama dia. Ada kemarin bapak-bapak. Ya ini umroh anak yang ke-7 sih, Ustaz. Oh, siap, Pak, siap. Anak sudah pergi dengan berbagai macam travel. Oh, Masya Allah. Ada orang-orang yang bangga dengan ibadahnya. Hati-hati. Ibadah kita tuh kita sembunyiin. Karena keikhlasan lebih nyata ketika kita sembunyikan. Memang berat. Dan bahkan dikatakan amal bisa hilang seperti debu. Dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami hadapkan, kami perlihatkan semua amalan-amalan yang dia kerjakan. Faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Gimana maksudnya?
Jadi Allah perlihatkan tuh, ini amal solehmu, ini amal solehmu, ini semua. Dan kemudian Allah jadikan terbang bagaikan debu yang hilang. Jangan sampai amalan-amalan yang kita berusaha bangun, kita rintis, kita lakukan, ternyata bagaikan debu yang berterbangan. Ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang bagaikan debu. Yang tersisa cuma kenangan pernah beramal. Oh, anak kan pernah umroh. Oh, anak kan pernah haji. Oh, anak kan rutin sedekah anak yatim. Oh, anak rutin ini. Anak rutin di kajian. Anak rutin mencatat. Anak... Bahaya, Bu. Kalau amalan-amalan kita cuma sekedar kenangan. Tapi ganjarannya Allah hapuskan. Karena ada penghapus-penghapus amal. Orang-orang terbaik itu, mereka orang-orang yang takut banget kalau amalan mereka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu pede kita. Kalau kajian apa ini? Apa tadi? Alfonsa ya. Sudah rutin, Ustaz. Zamannya belum ada kajian, ana udah di sini. Lah ibu siapa? Ya, kita suka bantuin di sini. Enggak. Jangan terlalu pede, kita sering datang ke kajian. Oh, ini donasi bulanan ana yang atur semua. Atau semua grup WA aku ada katanya. Yang share-share info kajian ana, Ustaz. Karena bisa jadi amal kita Allah hapus ganjarannya. Makanya kita perlu tahu nih, perlu menjaga amal-amal kita. Karena menjaganya lebih berat atau lebih mudah dibandingkan mengerjakannya? Lebih berat. Ya kan, kadang berbuat bismillah, alhamdulillah kan. Tapi pas, aduh kasih tahu nggak ya? Jangan nggak ya? Share nggak ya nih? Akan ada godaan-godaan itu. Makanya anak kadang kalau bimbing umroh tuh, anak bilang dari awal, hati-hati sama HP-nya. Umrohnya mungkin 4 jam selesai. Tapi keinginan share, keinginan nunjukin lagi di sana, gak akan berhenti. Dan kalau ngeklik share berapa lama coba? Ada semenit gak? Gak sampai kan? Orang langsung foto klik. Kalau sama keluarga, sama orang yang gak mungkin iri sama kita, gak mungkin hasad, bismillah, ya kan? Masa gak boleh sih Ustaz cerita sama bapak sama ibu? Boleh. Tapi kalau kita share ke masyarakat umum, yang orang-orangnya macam-macam, yang kita bahkan gak kenal, hati-hati. Bisa jadi ada yang iri, bisa jadi kita yang memang ujub, atau bahkan sombong. Karena kita telah melakukan amalan. Karena kayak kita lihat Idul Adha, orang, ya maaf, berlomba-lomba besar-besaran hewan kurban kan, bahkan sampai dinaikin hewannya. Ini sembelihanku, lebih besar daripada punya presiden katanya. Iya kan? Ini punyaku, lebih mahal. Hati-hati. Amalan kita bukan buat diperlihatkan di mata manusia. Tapi bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, ahumul ladzina yasyrikuna wa yaznun. Apakah ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang mencuri? Apakah mereka orang-orang yang berzina? Qala la, walakinnahumul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Tidak, tapi mereka orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang sholat, mereka orang-orang yang bersedekah. Kemudian dikatakan wa yakhafuna alla yataqabbalu minhum. Dan mereka orang-orang yang takut amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang masih berusaha beramal, yang maaf kadang amalannya masih ala kadarnya, yang kadang kalau lagi sholat, ntar siang masak apa ya? Kayaknya jangan deh. Ngomong sendiri dia.
Tapi bawang goreng masih ada. Oh, cabai lagi naik nih harganya. Coba itu. Sholat bisa mikir. Iya nggak, Bu? Iya. Selesai sholat, hilang nggak mikirin tentang itu? Hilang. Kenapa tadi mikirin itu? Ini rakaat keberapa ini ya? Ini sholat maghrib apa sholat zuhur? Nah, sampai lupa tuh sholat apa tuh. Syaitan akan berusaha ngerusak amalan kita. Ngerecokin amalan ibadah kita. Di situ terlihat. Dan hati-hati. Kita jangan sampai merasa aman. Dan kita di sini belajar bukan buat menyudutkan orang-orang tertentu, bukan. Bukan untuk merasa lebih baik dibandingkan orang lain, bukan. Tapi menjadi pelajaran bagi kita untuk sadar bahwa ada amalan-amalan yang bisa terhapus. Dan kita harus tahu apa penyebabnya agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Kita belajar bukan buat menghakimi orang-orang yang melakukan seperti itu, bukan. Tapi sebagai bab muhasabah. Bab memperbaiki diri kita agar kita tidak jatuh. Jangan sampai kita jatuh pada kesalahan itu. Nah, kita akan membahas apa saja penghapus amal itu. Kita sampai Isa apa gimana ini? Enggak ya. Apa saja hal-hal yang bisa menghapus amal? Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang, Ustaz. Kemarin puasa Ramadan, insya Allah diterima sama Allah semua. Dari mana buktinya? Apa ada laporan tiap akhir bulan Ramadan? Ya, kamu 2 diterima, 18 enggak, sisanya ragu-ragu. Enggak ada. Enggak ada laporan seperti itu. Akan ada hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita diperlihatkan, di situ kita nggak bisa mengelak. Di situ akan terlihat jelas. Makanya semenjak kita di sini kita pelajari agar kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Karena jujur, Islam itu bukan tentang banyaknya amal. Tapi apakah amal kita itu berkualitas atau enggak? Kita masuk ke penghapus amal yang pertama. Dan ini adalah biang dari segala biang. Bukan hanya menghapuskan amalan, tapi penghancur semua amalan kita. Ada yang tahu? Mana yang angkat tangan? Nah, hadiah buat ibu. Nah, belum jawab ya, udah dikasih dulu hadiahnya. udah jawab tadi, Anda dengar. Syirik, kufur, syirik, murtad, munafik. Ini bahasanya beda-beda tipis. Dan ini bukan sekedar penghapus amal biasa. Ini penghancur semua amalan. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 5. Allah katakan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Bismillah. Jadi Allah katakan bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka Allah hapuskan semua amalannya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni dosanya jika seseorang tidak bertobat sebelum meninggal. Jadi kalau ada pelaku kesyirikan, dia tidak bertobat sebelum meninggal, Allah tidak hapuskan dosa-dosanya. Karena Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Tenang, Ustaz. Kita nggak mungkin nyembah berhala. Bu, kesyirikan nggak selalu mesti tentang menyembah berhala. Kita harus paham. Oh, kita orang percaya sama Allah, Ustaz, bersyahadat. Apakah berarti aman? Belum tentu. Contohnya, pernah nggak dengar ada orang yang, jangan tanggal itu bukan tanggal baik, ganti aja boleh nggak?
Kamu jangan nikah tanggal 31. Tanggal 40 aja. Nggak ada tanggal 40. Itu tanggal hari sial itu. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Wah, kayaknya mau hujan nih. Kita panggil apa? Nah, ada nggak orang seperti itu? Ada. Ketika dia percaya bahwa hujan ini ada manusia yang ngatur, katanya dia. Subhanallah. Hujan Allah yang atur semua. Nggak ada sumbangsi manusia dalam mengatur hujan. Tapi kadang ada yang percaya nggak dengan hal seperti itu? Ada. Padahal, ada nggak Bu, yang kalau anaknya lahir ditaruh gunting di bawah apa? Kasurnya ya? Ada kan? Apa? Bantal. Memang anaknya mau ngebordir. Sekalian aja mesin obras di situ taruh. Masih ada Bu, di Jakarta juga masih ada. Waktu anak-anak yang nomor pertama, anak angkat ranjangnya. Ini siapa taruh gunting? Istri anak juga nggak tahu siapa. Nggak taunya ada keluarga yang taruh di situ. Ada orang-orang yang masih percaya seperti itu. Ada juga orang yang zaman sekarang istilahnya bukan dukun Bu. Apa istilahnya? Orang pintar. Oh, ada yang lebih baru lagi. Yang lebih tahun 2025. Namanya coach spiritual. Ya kan? Kamu nih kayaknya auranya miskin nih ya kayaknya. Enak aja bro miskin. Sini, ditotok dulu nih. Biar nanti kamu tambah miskin nanti. Soalnya dimintain duit habis itu ya kan. Ada Bu orang-orang yang percaya kayak gitu. Dan gak mesti cuma di Solo, Jogja, di kota-kota besar juga ada. Makanya penting bagi kita agar paham hal-hal seperti ini. Ada yang percaya zodiak. Ya, aku nih Sagittarius. Coba lihat ini, asmara, panas dingin, demam kali. Keuangan kembang kempis. Balon mungkin. Ada nggak yang setiap zaman dulu tapi beli majalah, bener nih. Hati-hati. Kalau dulu kita pernah melakukan seperti itu dan kita sekarang ini ingat kita bertobat kepada Allah. Karena mungkin dulu kita nggak tahu, belum sadar. Dan kalau masih ada keluarga kita yang melakukan seperti itu, kita ingetin. Bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang sama dia. Karena kita nggak mau amalnya mereka hilang karena perbuatan kesyirikan itu. Dan kita sudah tahu bahwa takdir, jodoh, hujan, musibah, semua hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada peran serta manusia dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apalagi sekarang ada namanya metode baru lagi nih, peramal Islami. Ramal secara online. Atau cek hodam. Ada nggak cek hodam kan? Buat yang suka lihat sosmed kadang tahu tuh. Sempat viral tuh beberapa waktu yang lalu. Hati-hati jamaah. Kalau misalnya setiap hari kajian tapi masih nyimpen jimat. Dibawa-bawa kemana? Ditaruh di atas depan pintu rumahnya. Ada nggak yang begitu Bu? Ada. Datang ke dukun. Aku mau keluar negeri nih. Nggak keluar-keluar visanya. Diapain paspornya? Diludahin. Wah. Berangkat. Apakah karena ludahnya? Hah? Enggak. Memang ketika dia berangkat, memang Allah takdirkan berangkat. Dan itu jadi ujian bagi orang-orang yang tahu. Ada yang tambah percaya, ada yang enggak. Dan ini bergantung sama level imannya seseorang. Seberapa dia tahu bahwa semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Makanya kita perlu ilmu. Jangan cuma ikut-ikutan. Atau cuma percaya sama orang tapi ternyata kita menjadi orang yang rugi.
Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan riya. Allah katakan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 6. Fawailul lil musallin. Wailul itu celaka, sengsara. Celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Al-Ma'un ayat 4 dan 6. Jadi celaka buat orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang sholatnya celaka? Mereka orang-orang yang sholatnya lalai. Mereka orang-orang yang berbuat riya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang berbuat riya, dia bagaikan perumpamaan orang itu batu licin yang di atas tanah. Jadi gini, batu licin di atasnya ada tanah. Gimana batu licin kalau di atasnya ada tanah terus kena hujan? Itu tanah hilang, gak ada bekas, gak ada jejak sama sekali. Allah jelaskan segitu detail dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Jadi ibaratnya batu yang batu koral gitu ya. Terus ada tanahnya, terus kena hujan, hilang udah. Tanahnya nggak ada sedikit pun di atas batunya. Benar-benar kosong, benar-benar hilang amalan itu. Dan riya adalah penyakit hati yang membuat amalan menjadi sia-sia. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu, dan berkata para sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Riya itu ingin dilihat, ada sum'ah ingin didengar. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena kita berbuat riya. Ada yang posting baru beli tas baru Louis Vuitton, sambil nulis captionnya, Alhamdulillah rezeki rutin sedekah subuh tercapai juga. Pamer sama orang-orang. Hati-hati. Padahal niatnya apa? Dia cuma pengen mamerin barang mewahnya, gaya hidupnya dia ke orang-orang. Bukan mengajak orang bersedekah. Dan riya ini berat, Bu. Sulit diidentifikasi. Dan ingat, kita ini bukan buat menilai orang lain ya. Ini buat kita memperbaiki diri. Jangan sampai kita jatuh berbuat riya. Jangan, iya ya, kayak si ibu itu riya. Si ibu ini juga riya. Ibu enggak. Kita bukan buat menilai orang lain. Kita belajar untuk memperbaiki diri agar kita tidak kecemplung di perbuatan itu. Kalau misalnya nggak tutup aurat, ya kan, terus minum homer, terus makan babi gitu, kita tahu itu semua Allah larang. Tapi kalau riya gimana? Letaknya di hati nih. Dan makanya kita harus hati-hati. Bisa jadi tadi seperti anak katakan, awalnya dia ikhlas. Bisa jadi awalnya dia ikhlas. Ada orang umroh, awalnya dia ikhlas. Terus ada temannya lagi posting di bawahnya. Lagi jalan-jalan ke Jepang katanya dia. Di dalam hati tiba-tiba ada bisikan nih. Jalan-jalan ke negeri kafir. Gue dong, ibadah. Bisa gak kayak begitu? Bisa. Lebih baik aneh dong, bukan healing doang. Hati-hati. Karena niat itu bisa berubah-ubah. Bahkan para ulama berusaha jaga niat tuh. Di awal, di tengah, di akhir. Dan bukan perkara yang mudah menjaga niat itu. Karena syaitan selalu bisikin kita. Selalu berusaha bujukin kita. Anda tanya, waktu mau kesini ada bisikan syaitan nggak? Ada ya? Apa Bu kira-kira Bu? Nggak apa-apa. Ini buat orang
Yang di luar sana. Apa kira-kira biasanya bisikan syaitan? Bulan depan juga ada start gitu, ada nggak yang bisikannya gitu? Hah? Ada ya? Apalagi bisikannya biasanya tuh? Lagi repot, udah nggak usah ngaji dulu. Hah? Ada ya Bu ya? Ada. Dan ketika kita berusaha ngelawan tuh, dan Allah takdirkan ibu-ibu bisa hadir di sini, itu nikmat dari Allah. Karena kalian termasuk orang-orang yang berhasil menjaga niat sampai di sini. Tapi bisa nggak di sini niatnya berubah? Bisa. Duh, lihat HP sebentar. Oh iya ya. Tadi belum bales nih. Mana tadi WA-nya ya? Oh beli dulu nih. Malah buka live sale lagi coba. Lumayan nih lagi free ongkir nih. Toko ijo nih. Udah diincer lama nih. Belum check out juga nih. Niatnya di sini mau ngaji, akhirnya jadi belanja online tuh di sini. Atau, Ustaznya lama banget, merem dikit Bangun-bangun kok gelap ini orang pada kemana semua? Udah maghrib. Bisa nggak? Bisa. Atau pikiran ngelamun kemana gitu ya kan? Hati-hati, jaga niat kita. Ketika kita datang sini mau belajar, lagi kajian juga, jaga terus niatnya tuh. Bu, ibu belajar bukan cuma buat pengetahuan ibu pribadi. Misalnya dari teman-teman semua, ada yang anaknya 2, anaknya 3, anaknya 5, 10. Bayangkan, ada berapa banyak calon anak yang salah satu mungkin di antara mereka atau semuanya bisa jadi ulama, bisa nggak? Insya Allah bisa. Dan ketika ada ulama, bukankah itu akan menjadi kebaikan buat maslahat umat? Ya kan? Jadi ibu niatnya belajar ini bukan cuma buat menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Angkat jadi lebih mulia derajatnya. Jadi belajar ibu-ibu untuk menaikkan masalah, untuk demi maslahat umat. Untuk menjadikan kaum muslimin yang lebih baik daripada masa sebelumnya. Niat kan seperti itu. Karena bisa jadi lahir dari rahim-rahim ibu, anak-anak yang soleh dan soleha. Yang akan menjadi ulama, yang akan menjadi ibu-ibunya ulama. Kalau cuma sekedar habis diajak Bu Tuti kemarin, ada nggak Bu Tuti di sini? Nggak ada ya. Kalau enggak yang gimana? Nggak enak udah diajak kajian 5 kali nggak pernah hadir. Jangan Bu. Niatkan di sini, aku ingin menghilangkan kebodohan dari kaum muslimin. Aku ingin dari rahimku dan dari seterus keturunanku akan lahir ulama-ulama yang bermanfaat buat agama Islam. Karena orang tuanya belajar, karena neneknya belajar. Ya kan? Makanya kita jaga niat kita. Dan cara yang paling baik adalah kita sembunyiin amalan ibadah kita. Beda dengan perkara wajib ya. Kalau haji nggak bisa disembunyiin. Puasa Ramadan nggak bisa disembunyiin. Pasti kelihatan. Zakat nggak bisa sembunyiin. Pasti penerima zakat akan tahu dia. Yang memberikan zakat si ini. Tapi ibadah-ibadah yang sunnah sembunyiin. Insya Allah lebih selamat. Puasa sunnah sembunyiin. Bukan. Kenapa Bu? Kering nih tenggorokan. Oh iya. Kenapa Bu? Kamis. Cerita dia lagi puasa Senin Kamis. Jangan Bu, sembunyiin. Misalnya, Bu ayo diminum airnya. Udah minum. Kalau lagi puasa, bener nggak udah minum? Udah kan tadi sahur minum kan? Kan kita nggak bilang udahnya kapan. Udah minum. Makan, udah makan tadi alhamdulillah. Sembunyiin. Jangan sampai banyak orang yang tahu. Bahkan ada ulama, Masya Allah, berapa puluh tahun dia puasa sunnah, istrinya sendiri nggak tahu dia puasa sunnah. Jadi tiap pagi dibawain bekal sama istrinya. Bekalnya disedekahin dia puasa. Istrinya nggak tahu dia puasa sunnah. Kita, wow, semuanya tahu dari ujung ke ujung. Jangan kita sembunyiin. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada. Ibu-ibu yang di luar sana tuh, yang dekat pinggiran sana tuh, mungkin yang begitu.
Di sini enggak, insya Allah. Semua orang-orang yang berusaha menjaga niatnya, menjaga ibadahnya, agar bisa diterima ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penghapus amal adalah menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang memberinya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, insya Allah ana yakin di sini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini panggilan buat kita semua, Bu. Allah tidak katakan ya ayuhan nas, wahai manusia semua. Lah, Allah katakan ini buat orang-orang yang beriman. La tubtilu. Kalian jangan batalin. Kalian jangan hapus. Jangan hilangkan pahala sedekahmu. Dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakitinya. Menyakiti perasaan orang yang menerima. Ternyata sedekah itu bisa hilang. Bisa hilang ganjarannya. Uangnya atau hartanya bisa kita berikan. Tapi pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hilang juga. Dek, kamu itu kalau nggak abang biayain pernikahan, nggak nikah kamu sampai sekarang, Dek. Menyakiti hati adiknya nggak? Iya. Disebut-sebut nggak? Iya. Kamu ingat dulu, waktu kamu belum punya gerobak mie ayam, siapa yang beliin? Sekarang kamu udah punya ribuan gerobak, masa sama abang lupa? Hati-hati. Kalau kita memberi, udah bismillah. Lupain. Jangan diingat-ingat. Apalagi zaman sekarang. Banyak yang sedekah bukan lagi terang-terangan. Tapi dijadikan konten. Iya enggak? Sedekah. Ada orang pakai gerobak. Ini bang, buat abang. Pakai kamera, belaga diem-diem. Tapi kontennya begitu terus. Agar apa? Agar viral. Nanti abangnya pas dikasih, mukanya di zoom. Gitu. Di zoom diliatin. Lagi sedih, lagi nangis. Gitu. Terus pas lagi meluk. Terus pas lagi terima kasih jongkok-jongkok. Demi apa? Demi follower, demi viral. Nanti kalau viral, bisa dapat uang. Iya kan? Dapat YouTube apa? Platinum ya kan? Dapat uang banyak. Kalau kita jadi penerima sumbangan itu, mau nggak kita digituin? Nggak mau. Tapi karena orang ini butuh, kalau nggak digituin, nggak dikasih, mendingan apa deh, terserah. Yang penting aku dapat. Iya kan? Dan ini perbuatannya menyelisih syariat. Ada ibu-ibu yang jadi donatur kajian. Kalian semua kalau bukan aku yang donasi, nggak bisa kalian ngaji di sini. Subhanallah. Aku yang ngatur semua. Ibu-ibu yang bukan donatur, silakan ya di dekat parkiran mobil. Yang donatur boleh di sini. Yang VIP sebelah sini ya Bu ya. Hati-hati. Itu bisa menyakiti perasaan orang. Ketika pemberian kita, sedekah kita, menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat, kita sesi tanya jawabnya jam berapa ya? Ada yang tahu nggak? Maghribnya jam berapa ya? 5:30. Oke. Yang keempat, nih hati-hati Bu, kadang-kadang bisa terjatuh kepada para ibu-ibu juga. Ketika seseorang mendustakan takdir.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, hadis ini riwayatnya Hasan, dikatakan salah satun la yaqbalullahu lahum sorfan wala adlan. Ada 3 golongan yang tidak akan diterima amalnya. Ada 3 golongan yang tidak akan diterima amalnya. Akun ini orang yang durhaka kepada orang tua. Ada mannanun ini orang yang menyebutkan pemberian. Tapi pembahasan kita yang ini, pada poin yang keempat ini adalah yang ketiga nih. Dikatakan mukadzibun bil qadri. Orang yang mendustakan takdir. Ketika seorang mendustakan takdir, berarti dia tidak percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika dia dompetnya hilang di pasar, dia menyalahkan takdir. Dia menyalahkan suaminya, menyalahkan semua, disalahkan sama dia. Ketika anaknya keserempet bis, dia menyalahkan supir bisnya, semuanya dia salahkan. Padahal semua terjadi atas izin Allah, takdir dari Allah. Dia nggak terima. Ada ibu-ibu yang suaminya menangis, dia gulung-gulung, Bu, nangis. Apa bahasanya Jawa? Kalau gulung-gulung tidur-tidur, histeris ya. Bahasa Indonesia histeris mah. Dijambak-jambak rambutnya. Kenapa suamiku? Bukan suaminya dia. Enak aja suami orang suruh meninggal. Nggak boleh. Itu semua takdir Allah. Kenapa matinya sekarang? Kenapa dia duluan? Nggak boleh, Bu. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anakku nggak masuk sekolah favorit nih. Hidup nggak adil katanya dia. Padahal aku tahajud, aku sedekah. Kenapa aku kena yang seperti ini kata dia. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ridho pada takdir Allah. Segala yang Allah takdirkan buat kita, suka atau nggak suka, pasti yang terbaik untuk kita. Walaupun kita nggak paham, walaupun kita nggak tahu hikmahnya. Bisa dipahami, Bu, ya? Poin penting nih. Segala sesuatu yang Allah takdirkan buat kita, baik atau buruk, adalah yang terbaik. Meskipun kita tidak paham alasan dibaliknya. Memang takdir Allah harus sesuai dengan kepala kita? Enggak. Apa yang Allah sudah takdirkan, tugas kita adalah menerimanya. Suka nggak suka. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu nggak suka sesuatu, padahal itu yang terbaik buat kamu. Al-Baqarah 216. Wa asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi kamu suka dengan sesuatu, wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sama sesuatu, tapi itu bukan yang terbaik buatmu. Itu buruk buatmu. Dan Allah tutup ayat ini dengan Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu dan kamu nggak tahu apa-apa. Ada yang tahu besok siang makan apa, Bu? Ibu tahu nggak besok siang makan apa? Ana aja nggak usah. Tadi aja 2 jam yang lalu aja Anda nggak tahu di sini di mana itu. Bisa jadi, enggak Ustaz, Anda tahu Ustaz, Anda udah taruh di kulkas nih. Rocket chicken kan. Anda udah simpen nih Ustaz, mau Anda makan besok siang.
sore ada kabar, keluarga mau pergi atau mau apa, kita mesti ke sana. Enggak kemakan. Ini baru makanan. Apalagi dengan takdir-takdir Allah yang lain. Kita sebagai manusia patut menerima takdir Allah. Bukan mempertanyakan kenapa aku yang kena, kenapa aku yang dapat nih takdir seperti ini. Tapi bagaimana kita menyikapi takdir Allah. Baik yang kita sukai atau yang kita nggak sukai. Karena kalau menyukai takdir yang menyenangkan, mudah apa susah? Mudah. Tapi giliran dapat takdir yang tidak menyenangkan atau musibah, berat untuk nerima. Selanjutnya, ini mungkin yang terakhir sebelum kita sesi tanya jawab ya. Sebenarnya masih banyak nih. Sampai 18. Ini baru berapa kita? 4 ya? Masya Allah. Gak apa-apa, mudah-mudahan Allah mudahkan kita nanti ketemu lagi insya Allah ya. Yang kelima, ketika seseorang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Dalam ayat ini Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa aswatin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu di atas lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Supaya apa? Di sini dikatakan antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Agar tidak dihapuskan pahala amalanmu. Sedangkan kamu la tash'urun, kamu nggak tahu, kamu nggak sadar. Gimana maksudnya, Ustaz? Kan Rasulullah SAW udah wafat. Dan kita udah jadi pengikut beliau alaihissalatu wassalam. Memang bisa kita menentang Rasulullah SAW seperti orang kafir Quraisy? Bisa. Ketika kita menganggap bahwa sunnah Rasulullah SAW sudah tidak relevan dengan zaman kita. Sehingga dia mengabaikan apa-apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Contohnya, kalau misalnya dalam syariat Islam, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan bahwa seorang istri harus patuh kepada suaminya selama tidak diperintahkan berbuat yang melanggar syariat. Istrinya jawab, itu kan dulu zaman Rasul, sekarang kan kita kesetaraan gender. Udah nggak cocok. Perempuan-perempuan udah boleh ngakuin sama seperti laki. Ini menentang Rasulullah SAW. Bu, pakai jilbab tutup aurat, pakai hijabnya. Dia katakan, itu kan zaman Nabi dulu. Zaman Nabi kan gak ada AC. Panas. Zaman sekarang ada AC, ada kipas. Gampang lah sambil dikibas rambut. Allah Akbar. Berarti dia menentang ajaran Islam. Dia menentang Rasulullah SAW. Dan di sini dikatakan nggak sadar dia bahwa amalannya bisa terhapuskan. Awas, tuh ada ibu-ibu ninja tuh. Padahal ini syariat Islam. Mungkin ilmu kita belum sampai di level itu. Tidak boleh kita menghina atau menentang. Awas, ada orang kebanjiran tuh. Celananya cingkrang soalnya. Ini adalah syariat Islam.
Rasulullah SAW yang memerintahkan bagi para laki-laki untuk menaikkan celananya di atas mata kaki. Tapi ada orang-orang yang menghina, mengejek, meremehkan. Padahal ini bukan dari kita, ini semua yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kalau kita belum sampai di situ ilmunya, jangan kita tentang. Ada nggak ibu-ibu yang menentang syariat poligami? Ada nggak? Ada. Kalau kita ilmunya nggak sampai di situ, kita nggak boleh tentang. Nggak boleh, nggak terima Ustaz, nggak apa-apa. Aku setuju poligami selama bukan suamiku. Nggak boleh kita menentang syariat Islam. Pasti ada hikmahnya. Bisa jadi kita belum tahu. Dan kita bukan menentang. Kita harus menerima syariat itu ada. Tapi mungkin kita belum mampu untuk melaksanakannya, ya kan? Kita katakan, aku belum mampu. Tapi kita menentang, tidak boleh. Semoga bisa dipahami ya. Masih banyak pembatal amal atau penghapus amal yang mungkin kita belum sadari. Makanya kita terus minimal dari yang sedikit kita bisa amalkan. Dan nanti kita coba kembangkan dalam sesi tanya jawab mungkin ya, insya Allah ya. Barakallahu fiik. Mungkin silakan yang mau bertanya. Ada mic-nya kah? Untuk penanya pertama masih ada hadiah terakhir nih. Ayo, nah, silakan. Pakai mic apa langsung? Langsung ya. Nah. Nah, makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai. Jadi Ibu bertanya bagi yang belum dengar. Bagaimana caranya agar kita terjaga dari sifat riya? Karena kadang pas lagi beramal ada bisikan, pas lagi tengah ada bisikan, ada ini. Apakah benar-benar terhapus dari awal? Wallahu ta'ala alam. Jadi para ulama mengatakan bisikan itu akan ada. Tugas kita melawannya, Bu. Jadi riya itu para ulama jelaskan adalah ketika kita beramal karena seseorang atau kita beramal karena selain Allah, dan juga ketika kita tidak beramal karena selain Allah. Paham nggak? Jadi kalau kita ada ibu panitia kajian sholatnya lama banget, gak ruku-ruku, biar kesannya hafalannya banyak. Tapi ketika itu bisa jadi riya. Tapi bisa juga ketika dia mau sholat, ibu panitia kajian datang. Nggak sholat Kalau sholat nanti kelihatan aku lagi mau sholat, nanti aku jadi riya. Nah, itu pertimbangan dia tidak beramal karena manusia. Tugas kita gimana? Sholat bismillah. Lawan bisikan itu. Lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga dari awal. Ada bisikan, lawan lagi. Di tengah, lawan lagi. Karena dikatakan, para ulama mengatakan, ketika amalan itu sudah selesai dan ada bisikan, insya Allah amalan itu selamat. Tapi ingat, jangan diekspos. Ya, kawal terus tuh. Karena rugi kita kalau kita pas terakhir udah selesai, kita malah bongkar semua amalan kita. Berusaha sembunyikan. Karena kadang pernah nggak dengar ada orang meninggal, nanti terus ada yang datang ke rumahnya, dia selama ini dinafkahin tuh, ada janda-janda, ada orang nggak mampu datang, saya tuh dibantu sama si bapak ini nih, udah berpuluh-puluh tahun nggak ada yang tahu. Ada Bu orang-orang seperti itu, Masya Allah ya, nggak ada yang tahu tuh. Makanya kita berusaha tuh punya amalan-amalan tersembunyi itu, yang kita benar-benar sembunyiin dari orang, bukan karena buruk, tapi karena kita berusaha menjaga niat kita biar nggak orang tahu. Biar kita, Anda tanya deh, semakin tersembunyi amalan, semakin selamat gak kita insya Allah dari riya? Insya Allah iya kan? Walaupun mungkin ada ujub juga dilawan. Nih, ujub juga pembatal amal sebenarnya.
Dan ini ujub ini adanya di hati, beda dengan sombong. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya, jadi sombong itu ada 3 rukunnya. Jadi panjang jawabannya nih. Nggak apa-apa lah ya. Anda suka ditegur sama tim, Ustaz jangan panjang-panjang jawabannya, yang lain masih mau nanya katanya. Nggak apa-apa, dikit. Sombong itu ada 3. Pertama dirinya. Apa yang dia sombongkan. Dan orang lain. Dan ini misalnya tadi, misalnya ada yang sedekah, posting di Instagram, alhamdulillah nih sedekah nih, dapat mobil baru dari bos. Dia pengen pamer sebenarnya niatnya. Itu sombong, karena dia tunjukkan ke orang banyak. Kalau ujub, Bu, ini bisa jatuh kepada kita yang lagi pada ngaji nih. Ujub itu antara dirinya dan apa yang dia sombongkan. Bisa nggak duduk di kajian sini? Kayaknya aku nih yang paling senior ngaji di sini. Bisa. Kayaknya yang tahajud di sini aku doang nih. Dan ujub ini, Bu, ujub ini ngomong di dalam diri kita sendiri nih. Gak cerita sama siapa-siapa nih. Dan ini menghapus amal-amalan kita. Tugas kita lawan. Hati-hati. Jangan sampai kita terkecoh sama itu. Dan ini ujiannya orang-orang yang udah belajar agama. Kalau cuma ujian nggak pakai jilbab, ya kan, nggak minum Homer, nggak berbuat, ya jelas itu mudah insya Allah. Nggak makan babi, itu bukan ujian orang-orang yang udah belajar agama. Tapi ujiannya amalan-amalan hati nih, ujub, sabar, ikhlas. Berat apa berat banget? Berat banget. Makanya kita selalu minta sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang ikhlas. Belajarnya aku di sini. Jadikan aku orang-orang yang istiqomah berbuat kebaikan. Minta sama Allah SWT. Begitu Bu ya. Barakallahu fiik. Silakan yang mau bertanya lagi. Ini hadiah buat Ibu nanti ya. Yang dapat hadiah silakan ambil di sini ya. Nanti setelah kajian selesai insya Allah. Alhamdulillah. Ya silakan yang mau bertanya. Mau bertanya apa Anda yang nanya nih? Sampun. Mana? Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa diamalkan. Semoga bisa membantu kita mencegah adanya penghapus-penghapus amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai seorang muslimah yang baik dan sayang sama muslimah yang lain, sudah sepatutnya kita saling sayang menyayangi satu sama lain dan saling mengingatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.